Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul Suamiku Miskin Karena Selingkuh. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part 1 dan 2-nya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Mama lagi di sini. Pesan dari Mama, aku sudah tahu di mana maksud Mama, sehingga aku dan Mida pun menuju ke tempat yang dimaksud Mama. Membuka usaha bukan hanya diperlukan uang yang banyak, tapi kejujuran yang menjadi modal utama. Usaha dibangun dengan landasan kebohongan atau menipu, tentu tidak akan bisa bertahan lama dan berdiri kokoh. Kebohongan Ibu Melinda akan membawanya ke tempat terbawah. Sebelum sampai, aku dan Mida mampir dulu ke sebuah toko. Kamu mau beli apa, Mid? Tanyaku. Cemilan. Jawab Mida. Oh, cemilan itu belum 10, yah? Tanyaku. Mida menatapku lama lalu menampol pelan jilbabku. Aku sempat mikir lagi. Sial. Umpat Mida jengkel dan membuatku tertawa. Setiap kejadian tentu ada hikmahnya. Bertahanlah. Maka kamu akan tersenyum melihat hikmah di balik sakitnya yang kamu rasakan sekarang ini. Jika aku tidak mencari tahu tentang Mas Azam, aku tidak merasakan sakitnya dikhianati. Mungkin aku masih akan menjadi seorang perempuan lemah yang terus menanti kepulangan suami dengan senyum yang mengembang, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai membeli cemilan, aku dan Mida lanjut ke tempat Mama. Rupanya di sana sudah kacau. Sepertinya seru, Tante. Ucap Mida kepada Mama. Lihatlah, jangan ambil dari sudut pandang negatif. Jadikan ini sebagai pembelajaran, bahwa kalian harus terus berpegang pada kejujuran. Apapun yang terjadi, bagaimanapun hasilnya, kejujuran harus selalu kalian utamakan. Nggak masalah penghasilan kecil, asalkan jujur. Maka, orang akan mengingat. Biar Allah yang menggerakkan hati orang. Kebohongan bukan hanya merugikan kita di dunia, tapi akan membuat kita menderita di akhirat. Jangan pernah menanam keburukan. Lihatlah, Ibu Melinda sekarang menangis, berteriak. Semua barang-barangnya diambil oleh Bu Susi, orang yang sudah lama menunggu sikap baik Bu Melinda untuk membayar hutang. Tutur Ibu sambil menunjuk Ibu Melinda dan Ibu Susi. Aku dan Mida hanya bisa mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh Mama. Berhenti. Jangan tutup butikku. Aku akan laporkan kalian. Teriak Bu Melinda histeris. Ibu Susi hanya diam melihat anak buahnya selesai mengosongkan butik Bu Melinda, lalu pergi, tanpa memedulikan teriakan Bu Melinda. Bagaimana bisa butik ini diketahui oleh Bu Susi? Tanyaku. Kami berteman banyak. Lalu, mereka mudah mencari tahu siapa yang ingin mereka tahu. Mama di sini hanya menemani Bu Susi. Dia meminta Mama menemaninya. Jawab Mama. Aku hanya mengangguk. Ibu Melinda masih meratapi nasib butiknya hingga kami bertiga memilih pergi. Bagaimana urusan perceraianmu, Nak? Tanya Mama saat kami sedang berada di mobil. Menunggu sidang. Mama. Jawabku. Menjadi perempuan itu berat. Nak, melangkah ke sini bisa salah. Melangkah ke situ pun bisa salah. Perempuan dituntut harus menjadi sangat sabar. Perempuan yang memilih keluar dari jalur pikiran masyarakat tentu akan mendapatkan cibiran. Tapi, ingatlah, Tuhan menciptakan tangan kita dua. Jadi, pakailah untuk menutup kuping, karena tentu tidak akan bisa menutup mulut banyak orang. Terang Mama lagi. Siap, Ma. Jawabku. Kami bertiga menikmati perjalanan kali ini. Mama. Kenapa Mama tidak membawa ibu mertuaku ke hukum? Tanyaku. Dia sangat lihai. Mama menandatangani beberapa surat yang ternyata bisa menguntungkannya. Dia bahkan berbohong mengenai sumbangan ke sebuah panti asuhan. Percuma jika Mama tuntut, karena tentu tidak akan mengembalikan semuanya. Bahkan tabungan pun dia tidak memakai namanya. Jawab Mama. Dan sekarang, tentu ibu mertua akan menghabiskan uang-uang itu untuk membeli kesehatannya yang mungkin tidak akan bisa sembuh. Tidak ada keberkahan pada uang yang didapat dengan cara tidak baik. Ibu mertua bahkan tidak bisa bangun sendiri dari tempat tidur sekarang.
Semoga anak-anaknya mau mengurusnya dengan baik. Setelah mengantar Mama dan Mida, aku pun pulang ke rumah. Loh, sedang apa? Aku pulang. Aku dan yang lainnya akan tinggal di sini, ucap Mas Azam. Siapa yang mengizinkan? Tanyaku. Itu keputusanku. Jika kamu tidak mau, maka kembalikan rumahku, sentak Mas Azam. Sayangnya aku tidak peduli kepadamu dan yang lainnya. Mas, jawabku. Tapi kamu itu masih istriku. Tika, masih wajib mendengarkan. Bentak Mas Azam lagi. Kita akan segera bercerai. Aku menerimamu tinggal di sini, tapi tidak yang lain. Jawabku sambil menutup pintu rumah. Mas Azam dan Ami masih berdiri di teras rumahku. Percuma jika aku melapor kepada Pak RT karena memang aku dan Mas Azam masih suami istri. Baiklah, kalian berdua bisa tinggal di sini. Tapi, sebagai pembantuku, ucapku membuka pintu rumah. Aku tidak mau, ucap Ami. Terserah, jawabku. Mas Azam menatap tajam ke arah Ami. Kamu harus mau, seru Mas Azam kepada Ami dan langsung menarik Ami masuk ke dalam rumah. Mas, yang itu kamarmu, dan Ami, yang itu kamarmu. Tunjukku kepada mereka masing-masing. Ami dan Mas Azam menuju ke kamar masing-masing. Mas, kenapa kamarku seperti ini? Teriak Ami saat melihat kamarnya yang begitu kosong. Hanya ada sebuah kasur lipat. Mas Azam pun tidak bisa melakukan apapun, karena kamarnya juga seperti itu. Kenapa aku mengizinkan mereka tinggal di sini? Karena aku sedang menyusun rencana. Mereka tidak akan lama di sini, hanya beberapa hari, karena apa yang sudah aku siapkan belum selesai. Oh ya, jangan harap kalian bisa tidur berdua, ucapku yang langsung masuk ke dalam kamar. Pagi hari, karena sedang datang bulan, aku tidak sholat, sehingga aku langsung menyiapkan sarapan untukku. Sengaja memang aku belum membangunkan mereka berdua di kamar masing-masing, hingga selesai sarapan. Sudah beres, Mit? Tanyaku melalui ponsel. Sudah, Tik. Jawab Mida. Mas Azam dan Ami baru saja bangun, menuju meja makan. Mana sarapan, Tika? Tanya Mas Azam. Ih, kalian belum bekerja loh. Oh ya, untuk makan, silakan cari masing-masing. Gak ada yang menyiapkan untuk kalian di sini, seruku pelan. Tika, apa maumu? Tanya Mas Azam. Mauku? Kamu menderita, Mas. Jawabku. Ami memalingkan wajah. Oh ya, hari ini kalian silakan pergi dari sini saja deh. Karena Ibu Melinda sudah ditahan di kantor polisi. Maka, sudah tidak ada lagi yang membuat aku menerima kalian di sini. Tuturku. Mata Ami langsung melotot mendengar ucapanku. Apa yang kamu bilang barusan? Tanya Ami. Ibumu sudah dipenjara. Kenapa aku mau menerima kalian di sini semalam? Agar kamu, Ami, tidak bisa menggagalkan rencanaku dan Mida. Terangku. Ami langsung mengambil ponselnya. Aku akan ke sana. Ibu tidak akan ditahan. Ucap Ami melalui ponsel dan segera keluar dari rumahku. Mas, adikmu, pagi ini sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Ucapku lagi kepada Mas Azam. Inilah kenapa mereka kutahan di sini. Karena dua musuh bisa aku hancurkan dalam semalam. Aku yakin, Ami akan melawan kali ini. Saat mendengar bahwa adiknya masuk rumah sakit jiwa, Mas Azam segera pergi. Pagi ini, Arni memukul beberapa pasien lainnya. Dia bahkan melempari perawat. Keadaan psikisnya menjadi tambah buruk dengan kejadian setelah menikah. Aku tahu, bagi keluarga Mas Azam, janda itu adalah aib bagi mereka. Sudah tentu kabar tentang Arni sudah diketahui oleh keluarga mereka. Arni dan sepupu-sepupunya memang dikenal suka sekali membuat mental orang turun. Dan sekarang, Arnilah yang merasakannya sekarang. Setelah kepergian Ami dan Mas Azam, aku juga segera pergi ke kantor. Karena ada beberapa tempat yang akan aku kunjungi bersama Mida. Mungkin akan bertemu Ami. Dek, kamu tahu, jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku tidak akan jadi seperti sekarang ini. Mungkin hidupku akan benar-benar hancur. Terima kasih.
Ucap Mas Azam di hari ulang tahun pernikahan kita beberapa tahun yang lalu. Dulu, Mas Azam begitu perhatian, tidak pernah lupa akan hari ulang tahunku, tanggal pernikahan, bahkan tanggal lamaran pun sangat dihafalnya, sehingga aku merasa sangat bahagia. Mas Azam merupakan sosok yang bertanggung jawab. Kami pun sudah berusaha agar bisa hamil. Tapi, semua tetap merupakan keputusan mutlak dari Sang Maha Pemberi, tidak bisa diganggu-gugatkan. Kita manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Jika memang sudah rezeki, maka tentu akan kita dapatkan. Tapi, sayangnya Mas Azam tidak mampu menunggu sedikit lebih lama. Nafsu dunia telah membutakan mata dan hatinya, tergoda oleh sekretaris dan akhirnya seperti ini. Aku dan Mas Azam sama-sama sehat, tapi yang namanya perempuan tetap akan menjadi tempat pelampiasan salah karena belum mampu hamil. Semua tuduhan mandul diberikan kepadaku, apalagi dari keluarga Mas Azam yang begitu minim ilmu. Tak terasa akhirnya aku sampai di kantor. Lama amat lu, yuk. Ajak Mida yang sudah menungguku di depan kantor. Tanpa turun dari mobil aku langsung tancap gas lagi. Pertama, aku dan Mida mengunjungi pengacara. Lalu, menuju ke kantor polisi. Saat sampai, rupanya Ami sudah bersama pengacara juga. Mas Azam pun ada di sini. Kakaknya Mida tertangkap basah mencoba masuk ke perusahaan kami. Dia berdalih sebagai seorang kurir membawa makanan, padahal dia masuk ke ruangan Mida. Kasus ini terlihat sepele, tapi tentu saja ini tidak sesepele yang dipikirkan. Menurut info dari pengacara, kalau dari pihak Ami berusaha untuk membebaskan kakaknya karena sesuai tugas hanya mengantarkan makanan. Ami terus menatapku dan Mida. Pengacara kami dan pengacara Mida terus bertempur. Ami terlihat sangat senang, karena kemungkinan kakaknya bebas sangatlah besar. Aku akan melawan, hingga ke titik darah penghabisan. Ucap Ami mendekati kami berdua. Ya sudah. Siap-siap kehabisan darah deh. Jawab Mida yang meninggalkan kami, menemui pengacara dan penyidik. Ami tertawa kecil sebentar, lalu berganti dengan wajah panik dan marah setelah pengacaranya memberitahukan bahwa kakaknya resmi menjadi tersangka, karena adanya tambahan bukti dan beberapa berkas sudah beres semuanya. Bagaimana bisa? Senta Ami. Bisa dong. Kamu lupa melawan siapa? Ingat. Kamu sedang melawan Mida dan Tika, jika digabung menjadi Miti. Ucap Mida yang masih ada lawak-lawaknya. Aku mendengar Miti, jadi teringat Mititi. Enak tuh. Ami terlihat sangat jengkel sehingga segera meninggalkan kami. Permasalahan sepele tidak akan menjadi sepele jika orang yang di dalamnya mempunyai pengaruh yang lumayan. Setelah dari kantor polisi, aku dan Mida menuju ke kantor. Tapi, baru saja kami akan sampai, pengacara yang mengurus perceraianku memberitahukan bahwa Mas Azam dan pengacaranya meminta agar rumah yang sedang disita sementara itu bisa mereka gunakan. Sepertinya mereka memang akan melakukan perlawanan. Sidang akan dimulai beberapa hari lagi, sehingga dari pihak yang bersangkutan tidak mengabulkan permintaan Mas Azam dan pengacaranya. Tika, segera ke rumah sakit. Ibuku ingin menemuimu. Ucap Mas Azam dari balik ponsel. Saat menelpon aku sedang bersama Mama. Baiklah. Jawabku karena mendapat instruksi dari Mama. Mama ingin melihat ibu mertuamu. Ucap Mama. Sehingga, kami berdua pun segera pergi ke rumah sakit. Di sana, Ibu Melinda dan ibu mertua sedang dirawat. Sedangkan bapak mertuaku tidak kelihatan. Ibu mertua memberikan isyarat agar aku mendekatinya saat sampai. Ibu mertua memberikan sebuah kalung emas kepadaku. Suara ibu tidak jelas, tapi dia menangis saat memberikan kalung itu. Ini untuk siapa, Bu? Tanyaku. Ibu mertua menunjukkan sambil terus menangis. Mungkin ibu mertuamu sedang meminta maaf. Bisik Mama. Bu, sudah aku maafkan. Tuturku. Ibu mertua mengangguk. Mungkin benar. Ibu mertua sedang meminta maaf. Tak lama dari pembicaraan itu, ibu mertua mengambil napas panjang, seperti orang kesakitan. Aku bahkan jadi sangat takut, sehingga aku sedikit mundur. Tapi, Mama menahanku agar terus di samping ibu mertua. Istighfar, Bu.
Tuturku yang sangat bingung mau berkata apa. Ibu mertua terus menghela napas. Air matanya terus mengalir, hingga perlahan matanya tertutup. Mama memegang pundakku. Berbahagialah, karena kamu dipilih oleh ibu mertuamu untuk menemaninya. Semoga itu akan membuat jalannya mudah, bisik Mama. Ibu mertua meninggal tepat di depanku, dengan maaf yang sudah aku berikan. Dokter dan perawat pun segera mengurus jenazah. Mas Azam sudah kuhubungi. Kamu yang harus mengurusnya, kan meninggal di depanmu, jangan aku. Jawab Mas Azam yang langsung mencoba pergi. Mas, kalau kamu nggak urus terserah, kan bukan ibuku. Jadi, jangan harap aku akan mengurusnya. Seruku yang langsung meninggalkannya. Mas Azam mencoba menahanku, tapi gagal. Jika aku tidak seperti itu, Mas Azam tentu akan meninggalkan ibunya. Kalung pemberian ibu mertuaku menghiasi leherku sekarang. Tik, kamu di mana? Tanya Mida. Di rumah Mid. Kenapa? Sudah selesai berkasnya. Tanyaku. Iya, sekarang waktunya penangkapan. Apapun keadaannya. Jawab Mida. Baiklah, aku ke sana sekarang. Jawabku. Satu persatu aku dan Mida membuat mereka merasakan hasil dari perbuatan mereka. Sekarang, waktunya penangkapan. Sekarang waktunya penangkapan Bu Melinda. Apa-apaan ini? Ibuku sedang sakit. Teriak Ami saat beberapa orang polisi datang dan membawa surat penangkapan. Ami pikir polisi adalah orang yang bodoh. Karena kondisi Ibu Melinda masih dalam perawatan, sehingga penyidik menyediakan tim dokter khusus untuk memeriksa keadaan Ibu Melinda. Ami tidak bisa berbuat apa-apa ketika tim dokter dari pihak penyidik sedang memeriksa. Inilah rencanaku dan Mida kenapa belum memakai polisi dari awal, agar tidak ribet dari awal. Karena kita ingin semuanya kembali dulu, baru kita mematahkan lawan, sehingga tentu saja Ibu Melinda sudah tidak punya apa-apa untuk melawan. Bukan kami tidak punya hati, hanya saja, karena ulah Ibu Melinda, banyak karyawan yang hampir saja kehilangan pekerjaan, banyak keluarga yang hampir saja kehilangan sumber penghasilan mereka. Sehingga, aku dan Mida ingin menstabilkan dulu keuangan dengan mengambil kembali apa yang sudah dicuri, lalu memberi sentuhan akhir dengan hukum. Bagaimana nanti kasus ini bergulir, kita hanya menunggu saja, melihat dan mengamati. Asalkan kasusnya berjalan sesuai prosedur hukum, maka aku dan Mida akan kooperatif untuk tidak ikut campur walau hanya sedikit. Ami terus histeris, karena Ibu Melinda yang tentu akan ditahan jika kesehatannya sudah membaik. Brengsek kalian berdua. Belum puas kalian mengambil semuanya. Hah? Memenjarakan kakakku. Sekarang ibuku? Teriak Ami. Loh, ibumu ditahan pun karena kakakmu yang memberikan kesaksian. Kenapa marahnya ke kami? Pungkas Mida. Kalian serakah, seru Ami lagi. Bahkan sampai didatangi oleh pihak keamanan rumah sakit karena suara Ami yang begitu kuat. Ami terus meraung, meski suaranya sudah dia pelankan. Tika, sudah cukup. Harusnya kamu malu. Kamu itu hanya perempuan yang norak. Sentak Mas Azam. Aku menatap Mas Azam, yang bahkan tidak ada kesedihan di matanya atas meninggalnya ibunya. Biar norak, Mas, asalkan aku bisa menjaga fitrah sebagai seorang perempuan. Silakan kamu banggakan perempuan yang tidak norak tapi sering tidur dengan bergantian lelaki. Jawabku. Wajah Mas Azam merah. Dia mengayunkan tangannya di udara. Put, sekali tampar, bermalam di Hotel Prodeo, cicitku. Mas Azam menurunkan tangannya dengan jengkel. Sepertinya kamu sudah dibohongi Tuan. Sungguh malang nasibmu. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu adalah lelaki keempat yang sudah tidur dengannya? Ya, walaupun kamu yang menikahinya. Lelaki lain MAH. Katanya ogah. Katanya kamu menjebaknya. Coba cari tahu lagi. Tuan, kamu menjebaknya. Atau kamu yang dijebak? Kadang, perempuan yang pandai menjebak itu juga pandai bersilat lidah. Oh ya, coba kamu lihat ponselnya. Sesekali periksalah. Agar kamu tahu, agar kamu rasakan bagaimana hatimu pecah. Seperti cermin, ini hanya saran loh, dari calon mantan istri. Oh ya, besok sidang kita.
Semoga kamu tidak. Datang ya Mas. Aku hanya ingin proses perceraian kita bisa segera selesai, agar kita bisa resmi bercerai. Pungkasku. Mas Azam tidak menyela atau memotong ucapanku. Dia nampak berpikir. Tidak. Ini pasti hanyalah bentuk rasa cemburumu, kan? Tanya Mas Azam. Mas, aku adalah orang yang paling mencintaimu, dulu, dan sekarang. Aku adalah orang yang paling mudah untuk move on darimu, karena aku mencintaimu, sehingga aku mudah pula melupakanmu. Jangan berpikir kalau aku masih cemburu, karena aku bahkan ingin segera terlepas darimu. Jawabku. Mas Azam memalingkan wajahnya. Kamu benar-benar istri durhaka Sartika. Sentak Mas Azam. Hahaha. Mas, sebutan itu bahkan lebih pantas untukmu. Jawabku. Mas Azam menarik rambutnya. Lalu, mengusap wajahnya. Kenapa kamu tidak bisa melihat orang lain bahagia? Hah? Loh, aku hanya mengambil yang memang milikku. Soal kalian bahagia atau bukan, tentu bukan urusanku dan aku tidak mesti peduli. Jawabku. Sartika Rahayu binti Gusman Abdul. Aku menceraikanmu mulai detik ini. Kamu sudah tidak pantas menjadi pendampingku, bergelar sebagai istriku. Seru Mas Azam seketika. Sejujurnya aku kaget. Tapi, aku bahagia. Terima kasih, Mas. Ucapku tersenyum. Mas Azam menggigit bibirnya. Jangan salahkan aku jika aku berlaku kasar padamu, karena kamu bukanlah istriku. Aku kembalikan kamu kepada orang tuamu. Aku menceraikanmu. Seru Mas Azam lagi, tapi pelan. Percayalah, kamu tidak akan pernah bisa kasar kepadaku, karena aku akan lebih garang darimu. Jawabku sambil berlalu meninggalkannya. Talak yang diberikan Mas Azam disaksikan oleh Mida dan Ami. Ada rasa plong dari dalam hati. Dan ada beban yang seolah langsung runtuh dari pundakku. Aku berjalan dengan bebas dan ringan. Talak yang diucapkan Mas Azam, penanda bahwa aku telah lepas dari kubangan kotor yang menjebakku di dalamnya karena perbuatannya yang masih berstatus sebagai suamiku. Satu hal yang akan sangat sulit dilakukan, yaitu menyembuhkan orang yang suka berselingkuh, dan aku menyerah dari awal. Takdir Allah tidak akan pernah salah, atau salah alamat. Karena ketetapan sudah kita dapatkan sesuai perjanjian dengan Yang Maha Kuasa. Aku berjalan kembali ke mobil, sambil mengetik pesan memberitahukan kepada Mama perihal talak yang sudah diucapkan oleh Mas Azam. Kamu baik-baik saja? Tanya Mida yang menyusulku. Ini yang kuharapkan, Mid. Jawabku dengan senyum yang terus mengembang. Kok aku jadi takut menikah ya? Cicit Mida. Haha, jangan pernah takut, Mid. Perbaiki dirimu, maka Allah akan memberikanmu yang terbaik pula. Jodoh adalah cerminan diri kita. Bersihkan hatimu, dan ikuti setiap bisikannya. Pilihlah suami yang paham akan agama dan tanggung jawab. Insya Allah, rumah tangga kalian akan menjadi sangat indah. Jawabku. Tidak ada satu orang pun yang memimpikan perceraian saat pertama kali menikah. Tapi, jalan hidup terkadang membawa kita dalam pilihan terakhir ini. Dibenci. Tapi, diperbolehkan. Aku tidak ingin hidup dalam belenggu zalim. Lebih baik aku lepaskan dengan konsekuensi yang mungkin akan banyak aku terima. Hari ini, di rumah sakit, aku mendapatkan dua hal yang besar. Pertama, menghancurkan satu musuh. Dan kedua, terlepasnya aku dari ikatan yang sudah tidak sehat dan salah. Bagaimana bisa aku tidak bersyukur kepada Allah? Aku dan Mida pun langsung kembali ke kantor. Melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Pak Arul? Tanyaku yang terkejut ketika melihat orang yang menjemputku. Iya, cepat masuk. Ucap Pak Arul dengan menggerakkan kepalanya. Masuk ke dalam. Tanyaku. Iya, kalau masuk tentu ke dalam. Kalau di situ namanya di luar. Jawab Pak Arul yang terus memegang setir mobil. Tapi, aku bisa pergi sendiri. Jawabku. Kalau ada yang bisa mengantar. Kenapa bersikeras pergi sendiri? Lebih bagus ditemani. Jawab Pak Arul lagi. Aku seolah kehabisan kata untuk membantah. Sehingga masuk ke dalam mobil. Astagfirullah. Seruku sambil memegang dada karena kaget. Aku sudah berencana untuk menjemputmu.
Dan aku tahu, tidak baik jika kita pergi berduaan. Jadi, aku panggil saja adikku, terang Pak Arul. Saat masuk, kepala adiknya muncul di tengah antara kursi Pak Arul dan kursiku, sehingga aku kaget tadi. Iya, Pak, maaf, aku terkejut tadi. Tidak apa-apa, Kak, aku yang salah kok tadi. Langsung main munculin kepala aja. Jawab adik Pak Arul tersebut. Aku mengangguk. Lalu, kami pun segera ke persidangan. Sesampainya di sana, Mas Azam benar tidak datang, sehingga persidangan berjalan lancar. Terlebih Mas Azam sudah menjatuhkan talak. Bu, ada kiriman. Ucap Siska padaku. Kiriman apa Siska? Tanyaku. Sepertinya ini makanan, Bu. Jawab Siska. Dari siapa? Tanyaku. Katanya Pak Arul, Bu. Jawab Siska. Pak Arul. Tanyaku mengulang. Baru saja aku akan membuka kotak makanan tersebut. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Jangan lupa makan. Kamu keseringan gak sarapan. Pesan Pak Arul. Loh dia bisa tahu dari mana kalau aku jarang sarapannya? Tahu dari mana aku jarang sarapan? Pak? Kelihatan jelas kok. Jawabnya. Pak. Apakah kamu selain seorang pengacara adalah ahli gizi? Tanyaku. Aku ahli cinta. Jawabnya. Aku hanya langsung tertawa membaca jawaban Pak Arul. Bapak bisa saja membuat orang tertawa. Tapi, terima kasih sudah mengirimiku sarapan. Pak, pesanku. Sama-sama. Jawabnya. Pak Arul bisa membuat suasana pagi jadi sedikit lebih baik. Karena bisa tertawa. Ingat. Aku ingin harta gonogini kita segera dibagikan. Pesan Mas Azam di persidangan kedua, karena dia pun tidak datang lagi. Gampang itu Mas. Jawabku sambil tertawa kecil. Harta gonogini memang akan dibagikan. Tapi Mas Azam tetap akan miskin karena sudah berselingkuh. Nih. Pak Arul memberiku sebuah kotak Tupperware. Apa ini, Pak? Tanyaku saat keluar dari ruangan sidang. Permintaan maaf karena tidak menjemputmu. Soalnya adikku lagi sibuk, jadi nggak bisa nemenin. Jawab Pak Arul. Oh, terima kasih Pak. Ucapku. Tapi itu, Tupperware-nya nanti aku ambil lagi ya. Bisa diusir aku dari rumah kalau itu hilang. Ucap Pak Arul sambil menggaruk kepalanya yang pasti tidak gatal. Mendengarkan hal itu langsung membuatku tertawa. Seorang Pak Arul, tidak takut di depan hakim. Tapi, takut Tupperware hilang. Baik-baik, Pak. Jawabku menahan tawa. Jika kamu ingin tertawa, tunggu aku masuk mobil dulu. Ucapnya dan segera masuk ke dalam mobilnya. Pak Arul benar-benar lucu. Aku pun segera menuju ke mobilku dan berangkat ke kantor. Bu, diantar sama Pak pengacara ya? Tanya security kantor. Aku mengeritkan dahi karena bingung. Enggak, aku sendiri. Jawabku. Tuh, mobil Pak pengacara baru saja belok. Ucap security sambil menunjuk ke jalan. Benar saja mobil Pak Arul baru saja belok dan pergi. Astaga, Pak Arul mengantarku? Cie-cie ibu, ledek security. Apa sih kamu? Jawabku menahan malu. Dan langsung meninggalkan Pak security menuju ruanganku. Pak Arul benar-benar deh. Sesampainya di ruangan. Aku membuka Tupperware, sandwich, sama beberapa potong apel dan anggur. Astaga, tanpa sadar aku tersenyum. Mana makan juga sambil senyum lagi. Aku seperti orang gila. Weh, senyum terus. Sedang jatuh cinta ya? Tanya Mida yang mengagetkanku. Enggak, jawabku. Cie yang sedang berbunga-bunga. Ledek Mida lagi. Aku menatap Mida. Inginnya menatap tajam. Tapi, yang terjadi justru aku tertawa. Ada apa? Kenapa kemari? Tanyaku. Enggak, cuman mau bilang. Aku sudah menyiapkan eksekusi terakhir. Tinggal nunggu persidangan saja. Ucap Mida. Oke, 2 minggu lagi. Jawabku. CM. Mida terus meledek. Bahkan saat akan keluar dari ruanganku. Aku benar-benar jadi bingung sendiri. Pak, aku mau mengembalikan Tupperware-nya. Pesanku kepada Pak Arul. Nanti aja.
Kalau persidangan selesai, biar sekalian kenalan sama ibuku, pesan Pak Arul. Maksudnya apa ya Pak? Tanyaku. Ya siapa tahu kalian cocok. Jawabnya. Pipiku pasti sekarang sudah memerah. Cocok dalam hal? Cocok dalam hal Tupperware. Mungkin saja kalian bisa berbisnis bersama. Jawabnya. Pak Arul benar-benar bikin jantung tak karuan. Oh, aku pikirnya cocok jadi anak. Jawabku. Itu yang utama. Jawab Pak Arul. Ya Allah. Baru juga dipancing dikit udah kepancing. Anak apa, Pak? Tanyaku. Anak mantu. Jawabnya dengan emot pengantin perempuan. Ya Allah. Aku langsung tidak bisa menahan tawa. Jangan ketawa dulu. Aku tahu kamu sedang tertawa sekarang. Oh ya, jangan lupa ya. Calon menantu ibuku. Pesannya lagi dan membuatku langsung menengok keluar rumah. Dari mana coba dia tahu kalau aku tertawa? Apa dia sedang mengawasiku? Aku tak membalas pesan Pak Arul lagi. Karena rasanya aku sudah tidak bisa membahas terlalu dalam lagi. Wah, banyak banget Tupperware-nya. Tegur Mida saat pesanan Tupperware-ku datang. Iya, buat ibunya Pak Arul. Jawabku. Cie tahu deh, calon mantu ibuku. Mida mengatakan itu lalu tertawa. Loh, kamu tahu dari mana? Tanyaku pada Mida. Ada deh. Jawab Mida berlari kecil meninggalkan ruanganku. Mit, bukain gak? Mit, buka Mit. Seruku pelan di depan ruangan Mida saat mengejarnya. Ogah, yang perlu kamu tahu, aku kenal sama Pak Arulmu itu. Nanti juga kalau sudah waktunya, kita akan bertemu. Jawab Mida sambil tertawa. Karena karyawan sudah melihatku, sehingga aku segera meninggalkan ruangan Mida menuju ruanganku. Penasaran, tapi sudahlah. Kan Mida bilang nanti juga aku tahu. Tupperware pesananku pun kini langsung aku bungkus sama plastik bening khusus untuk parcel. Mas Azam begitu bangganya datang ke pengadilan. Karena aku memang menghubunginya kali ini. Ingat ya, jangan pernah datang mengganggu kami lagi. Jangan ganggu suamiku lagi. Tukas Ami yang datang menemani Mas Azam. Oh tenang, sehabis ini, Tika akan menikah denganku. Justru kalian yang seharusnya jangan mengganggunya lagi. Pak Arul seketika bersuara dari belakangku. Aku sedikit terkejut, tapi langsung bisa mengendalikan keadaan lagi. Mas Azam menatap tajam ke arahku dan Pak Arul. Jadi ini alasanmu untuk menceraikanku? Tanya Mas Azam. Bukanlah, jawabku. Kamu bilang Ami murahan. Lalu kamu? Belum resmi bercerai. Kamu sudah punya calon suami, ucap Mas Azam. Loh, sepertinya kamu lupa Mas. Kamu sudah menjatuhkanku talak sedari lama. Artinya sudah resmi bercerai secara agama. Kita hanya mengurus secara hukum saja lagi. Oh ya, aku bahkan kenalan dengan Mas Arul setelah aku akan mengajukan perceraian. Jadi jangan samakan aku dengan dia. Jawabku. Bro, kalau cemburu, jangan nampakkan kebodohanmu juga. Karena itu akan membuat orang menertawakanmu. Ucap Pak Arul menepuk pundak Mas Azam. Lalu menarik tanganku masuk ke ruang persidangan. Mida juga datang. Sidang berlangsung dengan cepat. Dan palu diketuk menandakan perceraianku dan Mas Azam resmi terjadi. Selesai sudah baktiku menjadi istri Mas Azam secara hukum yang berlaku. Lalu, sekarang, aku tak ingin terlibat apapun dengan Mas Azam. Harta gonogini yang sempat aku tahan pun sudah bisa kami gunakan dengan pembagian yang adil dari pengadilan. Tidak ada tuntutan lainnya karena kami tidak memiliki anak. Mas Azam nampak puas. Begitupun dengan Ami, mungkin, jumlah harta yang disebutkan itu sudah melayang-layang di kepala mereka. Ingin dibelikan apa atau akan mereka gunakan kemana. Mas Azam dan Ami terus menyebarkan senyuman. Bahkan ketika aku mencium tangan Mas Azam untuk yang terakhir kalinya, terlihat kalau Mas Azam sangat ikhlas. Azam, Ami. Suara Mida terdengar ketika kami berada di depan ruangan persidangan. Mas Azam dan Ami menoleh kepada Mida. Ada apa? Tanya Ami dengan angkuhnya. Apakah kalian lupa kepadaku? Tanya Mida santai. Tentu saja tidak. Karena aku ingin sekali menghancurkanmu.
Orang pertama yang akan aku hancurkan ya kamu. Jawab Ami. Rupanya kalian sangat dendam ya kepadaku? Uluh-uluh. Sayang, kenapa? Kalian menderita ya? Mida justru mengejek Ami. Kamu lihat saja, Melinda Group akan kembali berjaya. Seru Mas Azam. Iya deh aku percaya. Jawab Mida. Aku penasaran, kalian akan menjayakan Melinda Group bagaimana? Tanya Mida kembali bersuara. Uang hasil Gonogini ini sangat cukup untuk menarik investor lagi, jawab Mas Azam. Aku percaya jika Mas Azam tentu tahu bagaimana cara untuk mendirikan perusahaan itu lagi jika punya modal. Dilihat dari kerjanya di perusahaan Mida, kemampuannya cukup bisa diperhitungkan. Di luar dari kecurangannya, tapi tetap ada campur tanganku juga, karena ada beberapa hal yang Mas Azam tidak mahir. Oh iya, aku lupa, kalian sudah mendapatkan banyak uang, yah? Tanya Mida sok polos. Iya, dan kamu, bersiaplah untuk jatuh, tukas Ami. Takut? Hahaha Ami sayang, sebaiknya kalian berdua ke kantor dulu ya, karena kan masih ada beberapa hal yang belum kalian selesaikan dengan kantor. Jadi, sebaiknya ke kantor dulu sebelum mengangankan hal yang belum pasti, pungkas Mida. Mas Azam dan Ami saling melihat. Iya dong, Mas, sebaiknya kalian ke kantor dulu, ada yang perlu kalian berdua lihat. Tambahku. Mas Azam dan Ami pun menyetujui untuk ke kantor terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Ucapku kepada Pak Arul ketika akan masuk ke dalam mobilku. Oh ya, sebentar malam. Aku ingin mengundangmu makan malam di rumahku. Jawab Pak Arul. Iya, Pak. Jawabku gugup. Aku lebih suka dipanggil dengan sebutan Mas. Jawabnya sambil berlalu. Astaga, ada apa sama jantungku? Kenapa degupnya seperti ini? Sebelum semakin aneh, aku langsung masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor, menyusul Mida dan yang lainnya. Mas Azam dan Ami pun sudah sampai di kantor terlebih dahulu, dan sudah berada di ruangan Mida. Baiklah, karena Ibu Tika sudah ada. Jadi, aku akan memulai, Pak Azam. Sepertinya Anda lupa dengan hutang Anda. Lalu Ibu Ami, sepertinya Anda pun lupa dengan denda yang belum Anda bayarkan. Tutur Mida dengan tenang. Wajah mereka berdua langsung berubah. Loh, hutang apa lagi? Tanya Mas Azam. Hutang yang Anda pinjam, lalu, uang perusahaan yang Anda pakai, lalu, denda karena melanggar kontrak, dengan berhenti sebelum masa kontrak habis, lalu, denda karena telah merusakkan beberapa aset perusahaan. Sengaja aku tidak melaporkan hal ini, agar aku bisa menerima ganti rugi sesuai jumlah yang hilang. Tapi, jika kalian menolak membayar, maka, aku pastikan kalian akan mendekam di penjara. Tak hanya itu, kalian juga akan kehilangan semuanya. Jawab Mida masih santai, tapi, setiap kata yang dia keluarkan penuh dengan ancaman. Kamu ingin memeras kami? Sentak Mas Azam. Oh, tentu saja tidak. Jika kalian merasa diperas, maka silakan bawa kasusnya ke ranah hukum. Jawab Mida. Mas Azam terlihat sangat jengkel. Begitupun dengan Ami. Apa maumu? Tanya Ami penuh selidik. Tanda tangan di sini, sebagai pembayaran hutang, atau tanda tangan di sini, agar kasus ini segera ke ranah hukum sekarang juga, dan jangan berpikir kalau kalian bisa keluar dari pintu ruanganku ini. Tutur Mida memberikan 2 buah kertas. Bra, Mas Azam menggeprak meja dan langsung berdiri untuk keluar dari ruangan. Tapi, kembali masuk karena, di depan ruangan ini sudah ada beberapa orang bodyguard yang siap menahan mereka berdua. Sudah kukatakan bukan? Sekarang, pilihlah. Yang mana yang akan kalian tanda tangani? Karena aku tidak ingin memberikan waktu lebih kepada kalian. Tutur Mida lagi yang kini sudah duduk di sudut meja. Mas Azam nampak frustasi. Beberapa kali dia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu meremas rambutnya. Jumlah yang mereka harus bayar sungguh besar, bahkan hampir menghabiskan jumlah harta Gonogini, karena hutang Mas Azam begitu besar, ditambah kerugian perusahaan karena kesalahannya dan Ami. Cepat tanda tangan, seru Mida sambil menggeprak meja.
sehingga Ami dan Mas Azam langsung bertanda tangan karena kaget. Nah, gitu dong. Sekarang, silakan transfer. Ucap Mida kembali lembut. Mas Azam dengan pelan mengoperasikan ponselnya. Dan, "Ok sudah masuk, silakan kalian pergi." Tutur Mida sambil tersenyum. Uang Mas Azam dan Ami, tentu masih ada sisanya. Ya, 2 juta rupiah. Mas, jangan lupa, biaya yang harus kamu keluarkan untuk mengganti kerusakan ruko Mama, senilai 1.500.000, dan itu harus dilakukan sekarang juga. Tambahku. Mas Azam segera mengetik lagi. "Sudah, puas?" teriak Mas Azam. "Puas, Mas. Kamu miskin karena berselingkuh, Mas. Dan sekarang, tetap miskin." Seruku saat melihat mereka akan meninggalkan ruangan ini. Uang yang tersisa 500.000 rupiah untuk mereka dari hasil harta Gonogini yang semuanya sudah laku terjual, dan pencairannya sudah dilakukan tadi, berkat Pak Arul. Loh jadi ingat undangan Pak Arul. Bersambung, berhubung ceritanya sangat panjang. Sampai di sini dulu ya. Jika sahabat Batas Kisah ingin melanjutkan ceritanya, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.